Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Jamjamul Tajam dari kelas 10 RPLA. Saya di sini akan menjelaskan sintak dan program tugas akhir saya, yaitu permainan kertas gunting batu. Pertama-tama, di sini saya menggunakan 3 library, yaitu Biostream, CSTDlib, dan juga CTime. Selanjutnya, saya menggunakan CTime ini untuk mengakses sistem random. Pertama-tama ada deklarasi global yang bertipekan integer. Isinya ada pilih, menang, kalah, seri, menang beruntun, skor beruntun tertinggi, tantangan, percobaan, dan juga level. Di bawahnya ada prototype fungsi, yaitu yang ada 7 yang semuanya bertipekan integer. Ada kertas, ada gunting, ada batu, Anda menang, Anda kalah, Anda seri, dan juga piala. Selanjutnya ada fungsi utama. Dalam fungsi utama ini pertama-tama ada char yang bernama lagi, ini digunakan untuk proses pengulangan. Di sini saya menggunakan do while untuk pengulangan tersebut. Di dalam do while ini ada percobaan plus. Nah, ini percobaan ini sudah dideklarasikan di global, karena percobaan ini variabel ini akan digunakan di fungsi yang lain selain fungsi utama. Di sini ada percobaan increment, yaitu tandanya plus dan juga plus. Maksudnya itu plus ini itu akan menambahkan isi dari percobaan ini akan ditambahkan dengan 1. Sekarang masih 0 percobaannya. Nah, di bawahnya ada srand untuk randomnya. Saya ngambil referensinya dari teman saya, Friza. Integernya untuk ini random ini digunakan untuk sebagai musuh pemain saat bermain kertas gunting batu ini, atau bisa disebut sebagai bot. Maka di sini saya gunakan integer musuh sama dengan 1 plus buka kurung random buka kurung tutup kurung persen ini kayak dibagi jangkauannya itu 3, jadi 1 sampai 3 randomnya itu. Nah, di bawahnya ada sistem close. Sistem close ini akan berguna nanti waktu mengulang. Saat terulang, jadi semuanya kembali ke supaya bersih, terhapus lagi. Di bawahnya ada si out untuk judulnya. Di sini ada level dan ada variabel level di belakangnya. Ini tuh biar supaya keluar level berapa yang kita mainkan. Misalnya level 1 di sini, maka tulisannya akan menjadi 1 karena di atas sudah diisi dengan angka 1 level ini. Nah, setelah itu di bawah level ada pilihan, ada 3 pilihan, baru ada si out, tantangan skor beruntun tertinggi yang perlu dicapai, yaitu titik tantangan. Di sini ada variabel tantangan. Tantangan ini akan bertambah sekian waktunya kita bermain. Nah, di sini sudah ditentukan, yaitu tantangannya 2 dulu untuk level pertama. Lalu di bawah ada percobaan ke titik percobaan. Nah, ini yang tadi. Jadi setiap percobaan ini akan bertambah terus sesuai percobaan yang kita lakukan. Di bawahnya ada pilih untuk memilih 3 pilihan ini, kertas, gunting, atau batu. Di bawahnya ada sistem CLS lagi untuk menutupnya supaya bersih, rapi. Lalu di sini saya menggunakan decisionnya itu if else if. Yang pertama itu jika pilih sama dengan 1 dan musuh sama dengan 3,
Jadi di sini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, jika pilihnya 1 dan musuhnya 3, atau pilihan kita 2, musuh pilihannya 1, atau lagi pilihannya kita 3 dan pilihan musuh 2, maka kita akan memanggil fungsi Anda menang. Fungsi ini ada di bawah. Fungsi ini hanya sebuah label dan juga, nah ini fungsi Anda menang, sebuah label menang, dan di bawahnya ini akan menambahkan poin menang. Poin menang, variabel menang ini diinkremenkan, ditambahkan 1, dan juga menang beruntun ini diinkremenkan, tambahkan 1. Ini tuh jadi pilihan pertama pemain itu jika memilih 1 yaitu kertas, dan musuh jika musuh memilih 3 yaitu batu, maka tentu saja pemain akan menang, keluar Anda menang. Terus yang kedua ada else if. Yang kedua sama, yaitu musuh sama, tapi yang di sini itu musuh dulu. Musuh sama dengan 1 dan pilihan sama dengan 3. Musuh memilih 1 yaitu kertas dan kita memilih 3 yaitu batu, berarti kita kalah. Maka akan memanggil fungsi kalah. Kalau di fungsi kalah ini ada kalah ditambah untuk poin kalah nanti, dan juga menang beruntungnya di reset menjadi 0. Di sini disama dengan 0 kan. Nah, setelah itu ada yang terakhir, else if yang terakhir, yaitu pilih sama dengan musuh. Jadi kalau pilihan kita sama dengan yang musuh, bisa musuh pilih 1 dan kita juga pilih 1, maka kita akan seri. Setelah itu ada ini tuh untuk if yang selanjutnya ini untuk menentukan skor beruntun tertinggi kita. Maka jika menang beruntun lebih besar daripada skor beruntun tertinggi, maka skor beruntun tertinggi sama dengan menang beruntun. Jadi misalnya kan sekarang kita ini menang beruntun 0 dan menang beruntun skor tertinggi kita 0. Kita dapat menang beruntun 2 kali. Maka skor beruntun tertinggi ini akan diisikan dengan poin menang beruntun, yaitu ada 2. Jika kita kalah, maka menang beruntun ini akan berkurang, namun tidak berpengaruh kepada skor beruntun tertinggi karena ini menggunakan if. Di bawahnya selanjutnya ada si out untuk percobaan ke titik 2, titik-titik variabel percobaan. Variabel percobaan ini sama seperti yang di atas, yang ini. Jadi percobaan ke titik-titik keberapa nanti akan ditampilkan. Nah, di sini ada menang titik 2. Jika kita sudah menang, ini akan bertambah 1. Jika kalah ini bertambah 1, dan jika seri juga ini juga bertambah 1. Selanjutnya ada menang beruntun. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, menang beruntun ini akan bertambah jika kita menang secara turut berturut. Tapi jika kita kalah, maka ini akan reset ke 0 kembali. Setelah itu selanjutnya ada skor beruntun tertinggi. Skor beruntun tertinggi ini bertambah seiring dengan menang beruntun, namun tidak terulang jika kalah. Selanjutnya ada tantangan skor beruntun tertinggi. Ini tantangan ini seperti yang di atas. Ya, ini kan ada tantangan skor beruntun tertinggi yang perlu dicapai, yaitu 2. Di sini juga ada akan menampilkan yang sama, yaitu 2 juga sebagai pengingat. Nah, di bawahnya ada, setelah itu semua sudah keluar, jadi yang pertama itu keluar labelnya, saya tampilkan dulu. Nah, ini yang pertama keluar label, terus keluar tantangan skor beruntun tertinggi, yaitu tadi titik-titik tantangan variabel tantangan sudah diisikan dengan 2. Setelah itu ada percobaan ke pertama, ini untuk percobaan. Nah, ini ada level juga. Lalu pilih, kita C-in-kan pilihnya nomor berapa, kita pilih nomor, misal nomor 1, enter. Nah, di sini kan keluar label nih, seri karena kita pilihannya 1 dan musuh pilihannya juga 1. Di percobaan pertama keluar menang masih 0, kalah masih 0. Nah, seri ini kita bertambah, lalu menang beruntun juga masih 0 karena ya belum menang. Kita ulang lagi.
kalah. Sekarang kalahnya bertambah. Ulang lagi. Kalah lagi. Nah, menang satu kali. Di bawahnya menang beruntun bertambah jadi 1. Skor beruntun tertingginya juga tambah jadi 1. Sekarang kita mulai. Jadi kalau kita kalah, jika kita pilih misalnya 2 ini, kita pilih gunting, nah itu seri. Ulangi lagi, yes. Pilih lagi. Sekarang kalahnya bertambah. Kita ulangi lagi sekarang. Kita pilih 3, seri lagi. Bentar ya. Nah, menang 1. Yes. Nah, tadi kan udah menang. Ini sudah bertambah, menang beruntun tuh. Skor beruntun tertinggi juga sudah bertambah. Sekarang barusan kita kalah, jadi menang beruntunnya reset ke 0. Namun skor beruntun tertinggi masih 1. Nah, tantangan ini nanti akan bisa bertambah seiring jalannya permainan. Yang di sini ada si out, Anda memilih titik 2. Di sini saya decisionnya menggunakan switch case. Ini switch untuk pilih karena kita tadi inputnya itu kepada variabel pilih. Jika kita pilih 1, maka akan memanggil fungsi kertas. Fungsi kertas ini hanya gambar kertas untuk penampilannya saja. Maka akan keluar gambar kertas di bawah Anda memilih. Setelah tantangan skor beruntun tertinggi, di bawah Anda memilih akan ada tulisan, akan ada gambar kertas. Nah, jika kita memilih 2 akan ada gunting, 3 akan ada batu. Namun jika kita memilih lebih dari 3 atau dari antara 3 ini 1, 2 atau 3, jika kita memilih angka yang lain, maka variabel lagi ini akan sama dengan akan diisikan dengan huruf Y, huruf yes. Untuk variabel yang ini, yang char lagi ini. Kenapa diisikan dengan Y? Karena supaya sistemnya keulang lagi seperti cara ini. Mau terus atau ulanginya, kita kan menggunakan input lagi. Kita kalau input ya itu kan ulangi lagi. Nah, ini sudah langsung diinputkan oleh defaultnya karena kita memilih angka yang lain, maka sistemnya akan keulang lagi. Saya menggunakan batu di sini supaya lebih mudah, soalnya jika kita mengaktifkan defaultnya dengan memilih angka yang lain, maka dari sini kita langsung go to ke bawah ke while yang ini biar keulang. Jadi semua yang ini dilewat sampai sini, langsung pindah ke sini ke lagi ini, baru mulai ulang dari awal. Setelah itu ada si out, pilih musuh memilih titik 2, yaitu switch case juga. Saya masih pakai switch case. Kalau di sini switch case-nya menggunakan variabel yang bernama musuh. Kalau tadi yang pilih, sekarang menggunakan yang musuh. Nah, jika musuhnya ini sudah di random menggunakan sren yang di atas ini. Karena ini musuhnya, nanti diisikan dengan variabel yang random. Nah, jika random musuhnya itu mendapatkan 1, maka keluar kertas, memanggil fungsi kertas yang tadi, gambar yang kertas yang di bawah. Jika 2, maka memilih gunting, dan jika 3, batu. Setelah itu musuh akan dikembalikan lagi ke 0 supaya terulang. Di bawahnya ada yang selanjutnya, ini untuk memenangkan level decision yang ini, yang if ini. Jika menang beruntung sudah sama dengan tantangan. Jadi menang beruntung yang ini, menang beruntun, bisa juga yang skor beruntun, tapi saya mengambilnya yang menang beruntun. Jika menang beruntun, skornya udah sama dengan yang tantangan yang ini.
Jadi berarti tantangan sudah terpenuhi, maka sistem akan close lagi untuk membersihkan yang di atas, lalu akan menampilkan si out Anda menangkan level yang keberapa, keluar di sini level. Misalnya kita tadi baru level 1, maka akan memenangkan level 1, lalu akan memanggil fungsi piala. Fungsi piala ini hanya gambar di bawah. Nah, di sini ada ya gambar pialanya, terus X lalu level. Level ini akan menampil, saya gunakan level ini karena sama saja. Kalau misalnya level 1 kita menang piala ya dapatnya 1 juga. Setelah itu udah menampilkan piala, maka di bawah akan ada shout lagi, ada note, sedikit note, yaitu jika Anda selanjut maka tantangan akan meningkat, tapi jika tidak lanjut di sini, nah ini kan tantangan akan ditambahkan 2, tantangan dimasukkan isi dari tantangan 2 ditambah 2 yaitu 4, jadi tantangan itu jadi 4 yang asalnya hanya 2, dan levelnya juga ditambahkan untuk penampilan level yang di atas yang tadi yang judul itu. Jadi di bawahnya ada si out, mau terus, tanda tanya, ada pilihan dia atau yes or no. Nah, nanti ada sign untuk lagi yang sama seperti yang untuk ini default itu yang tadi, untuk mengulang sistemnya. Jika kita pencet lagi, maka jika kita masukkan huruf Y, maka sistem akan mengulangnya lagi dari atas seperti ini. Yes, ini kan ditanya mau terus. Yes. Nah, terulang lagi. Kehapus semua, soalnya tadi di atas ini ada sistem close, jadi kehapus lagi. Di sini percobaan menambah, yaitu jadi 7. Nah, sekarang kita akan mengetes sistem naik levelnya. Sekarang kita pilih 3, kalah, ulangi lagi, yes, ulangi lagi, menang 1, nah, menang, maka Anda memenangkan level yang pertama di sini, seperti yang di seperti yang di sini. Anda memenangkan level 1. Level 1 yaitu terus keluar fungsi piala, yaitu untuk gambarnya X1 yang piala pertama, lalu keluar note. Jika Anda lanjut, maka tantangan akan meningkat. Terus ada tulisan lagi mau terus, tampilan mau terus. Nah, di sini sama seperti yang waktu main tadi, mau terusnya. Jadi jika kita mencet yes, maka game akan lanjut, dan juga nanti ini tantangan akan menaik. Tadi kan tantangannya hanya 2, sekarang kita mencet yes. Nah, tantangannya bertambah, skor beruntun tertinggi yang perlu dicapai yaitu 4. Jika kita sudah misalnya berhenti, ini kan kalau kita ketikkan yes maka ulangi lagi, tapi jika ketikan yang lain no atau huruf yang lain, maka program yang di atas ini, permainan program di atas ini akan berhenti, lalu akan menampilkan skor akhir, tampilan skor akhir. Pertama sistem close dulu biar bersih dulu. Nah, di sini keluar skor akhir. Nah, di sini ada skor akhir. Tampilan skor akhir. Kenapa di sini levelnya dikremenkan, dikurangi 1, supaya tampilan piala ini yang tadi di bawah di X kan tampilannya dengan menggunakan variabel level ini, yang tadi kan bertambah jadi level 2, sekarang dikurangi lagi jadi supaya tampilannya itu 1. Dan juga di sini ada tulisan level yang diselesaikan, maka variabelnya level
Kenapa dikurangi 1? Karena tadi kalau misalnya tidak dikurangi 1, maka di sini akan 2, sementara pemain baru menyelesaikan level pertama. Supaya ini berkurang menjadi yang level yang diselesaikan yaitu 1. Terus di bawahnya ada percobaan yang dilakukan. Ini percobaan yang yang pemain lakukan tadi. Ada 19. Poin menangnya ada 6. Poin kalahnya ada 5. Poin seri ada 8 dan skor beruntun tertingginya ada 2. Lalu di bawah ada shout piala yang Anda dapat. Lalu memanggil fungsi piala lagi untuk gambar piala yang tadi. Lalu mengeluarkan label terima kasih telah bermain. Nah, begitu saja. Nah, sudah sampai bawah. Ya, di sini definisi fungsinya saja yang untuk yang tadi, yang pertama itu. Begitu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf jika ada beberapa yang kurang jelas. Saya menjelaskannya kurang jelas. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.